Halo, nama saya Banun Gilang Muhammad Khalil Iksan MSN. Saya dosen tetap dari program studi Desain Komunikasi Visual di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat PDD UKTPT Sertifikasi Dosen 2025. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yakni ilustrasi fundamental untuk mahasiswa DKV semester 3 dengan bobot 4 SKS. Perkuliahan ini memiliki 16 kali pertemuan yang dibagi menjadi 6 buah proyek tugas. Mata kuliah ini dibagi menjadi 4 kali proyek tugas di semester ini, 1 tugas ujian tengah semester dan 1 tugas ujian akhir semester. Perkuliahan ini membahas tentang pengertian sejarah, peran, hingga teknik fundamental dari ilustrasi. Mata kuliah ini menitik beratkan pada metode project-based learning dan student-centered learning untuk mengembangkan originalitas dan keunikan dari setiap mahasiswa agar mampu bersaing di dunia kerja sebagai ilustrator. Adapun capaian mata kuliah ini adalah mengetahui sejarah ilustrasi, genre ilustrasi, bahasa visual, dan alat untuk produksi ilustrasi. Memahami peran ilustrasi, memiliki kemampuan menciptakan dan mengaplikasikan keilmuan ilustrasi sesuai dengan brief yang ditentukan. Memiliki kemampuan analisis studi kasus dari peran dan genre visual. Ada 3 komponen proses pembelajaran yakni delivery, di mana kami akan memberikan pembelajaran berupa slide presentasi yang merangkum buku referensi yang relevan hingga studi kasus, ilustrasi terkini di sosial media, selanjutnya interaksi, asistensi dan diskusi yang kami lakukan di setiap pertemuan. Selanjutnya asesmen, memberikan penilaian berdasarkan kualitas, kesesuaian, ketepatan waktu, hingga etika dan sikap. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada simulasi ini adalah pertemuan pertama dari mata kuliah ilustrasi fundamental, yakni sejarah dan peran ilustrasi. Berikut ini adalah video pengajaran dari mata kuliah ilustrasi fundamental. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu kalian, mahasiswa semester 3 yang sangat saya banggakan sebelumnya. Jadi sebelum kita memulai mata kuliah ini, saya pengen persepsi dulu atau mengingatkan kalian terhadap materi dari menggambar figur. Ada yang masih ingat materi menggambar figur apa? Menggambar teman, wajah teman, menggambar suasana, apalagi? Menggambar hewan. Satu lagi? Still life. Nah, boleh itu menggambar bentuk. Nah, dari itu semua, kita belajar yang namanya perspektif, proporsi, dan lain sebagainya dengan banyak aturan yang ajak gitu ya. Nah, di perkuliahan ilustrasi dasar, itu semua boleh dihilangkan. Karena kita akan mencari keunikan dari setiap individu dari kalian. Oke, kita langsung masuk aja. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas introduksi dari ilustrasi tentunya, yang dimana kita akan menitik beratkan pada sejarah. Nah, buat teman-teman di sini yang pengen tahu, kalau dari terminologi atau bahasa, apa sih artinya ilustrasi? Nah, dari bahasa Latin, artinya illustrate atau menerangi atau memurnikan. Dan menurut Museum Ilustrasi Nasional di Rhode Island, USA, ilustrasi adalah penggabungan ekspresi personal dengan representasi visual untuk menyampaikan sebuah ide atau gagasan. Nah, jadi bedanya itu, ilustrasi itu harus punya tujuan. Nggak boleh berangkat diri sendiri dari kreatornya. Kalau misalnya kita berangkat dari diri sendiri, itu akan menjadi sebuah karya seni yang hanya berfungsi sebagai ekspresi diri saja. Nah, sebenarnya esensi utama dari ilustrasi adalah sebuah ide dan konsep yang melandasi apa yang ingin dikomunikasikan oleh gambar tersebut. Kita ambil paling dekat contoh adalah komik. Di sini ada yang rajin baca komik? Kamu suka? Di sini tahu ada beberapa jenis komik yang berbeda. Yang pertama dari Amerika, yang kedua juga dari Amerika dengan penerbit yang berbeda, yang satu Marvel, yang satu DC, dan di sini ada komik superhero lah ya,
superhero dari Indonesia, Bharatayuda, dan terakhir ada komik yang lebih kekinian yaitu Benny dan Miche. Nah, semuanya ini menggambarkan fungsi ilustrasi awal untuk menjelaskan menjadi pendamping untuk sebuah karya tulis gitu. Dan akhirnya dia bikin ini untuk lebih menarik. Nah, kita akan masuk ke sejarah dan perkembangan ilustrasi. Ada yang tahu ini apa? Lukisan apa? Lukisan gua ya. Lukisan gua. Nah, ini orang menyebutnya lukisan gua, bukan berarti ini lukisan, tapi ini adalah sebuah dokumentasi di mana berperan sebagai ilustrasi juga, karena yang mereka gambar itu bukan ekspresi dari mereka, melainkan lebih ke arah informasi apa yang mereka lihat di luar sana. Karena di luar sana tidak ada foto, atau belum ada foto, yang bisa mereka lakukan adalah menggambar informasi-informasi yang mereka lihat seperti hewan, cara berburu, bentuk-bentuk misalnya ada badak dengan cula yang sangat panjang untuk mengingatkan di kemudian hari kalau bahaya itu ada misalnya. Nah, jadi ini merupakan sebuah wujud ilustrasi pertama sebenarnya meskipun disebutnya lukisan gua ya. Selanjutnya maju ke era yang lebih terkini di abad 15 dan 18. Ilustrasi digunakan untuk membantu audiens menerima pesan utama dari sebuah artikel. Misalnya kita lihat di sini ada potongan gambar dari sebuah media massa, ada ilustrasi menggambarkan hal-hal tertentu yang ada hubungannya dengan berita yang disampaikan. Masuk ke revolusi industri sekitar tahun 1890 sampai 1920. Di sini ada sejarahnya sedikit, mungkin buat teman-teman yang udah tahu ceritanya bahwa dari Eropa itu banyak bermigrasi orang-orang Yahudi ke Amerika karena saat itu di Eropa lagi banyak pertikaian. Jadi orang-orang yang jenius, seniman, ilmuwan itu semuanya pindah ke Amerika untuk mencari perlindungan gitu ya. Dan ini salah satu poster propaganda yang tentunya juga adalah bentuk dari ilustrasi yang kita disebut biasanya Paman Sam gitu ya, I want you for US Army. Tapi nggak cuma ini, di sini berkembang banyak sekali karena kurun waktu juga lama. Ujungnya hingga Perang Dunia Kedua gitu ya. Selanjutnya, ilustrasi mengalami kemunduran di tahun 1920 sampai 1950 karena di sini di era ini kamera mulai dipakai secara umum gitu. Kalau dulu mah orang tuh pengen bikin potret harus dilukis, harus digambar. Kalau sekarang udah ada bentuk yang lebih kekinian, lebih instan, lebih akurat juga, makanya ilustrasi agak sedikit mundur di sini. Tapi jangan sedih. Pada tahun 1960 dan 1970, meskipun kurun waktunya singkat, di sini muncul gerakan perlawanan dari Flower Generation yang menentang perang Vietnam ya. Jadinya dengan aksi yang cinta damai, mereka mulai menggunakan ilustrasi karena mampu memberikan efek-efek yang artistik gitu dengan warna-warna yang cerah juga untuk sebagai bentuk perlawanan terhadap perang gitu. Makanya disebut Flower Generation. Nah, masuk tahun 90-an di mana sudah mulai komputerisasi, masyarakat umum sudah bisa memiliki personal desktop di rumahnya masing-masing. Ada yang namanya stock clip art. Kalau zaman sekarang ada yang tahu apa? Kayak apa? Emot bisa, tapi ada free source apa biasanya kalian pakai? Free Pick, Unsplash, dan lain sebagainya. Ini sama ada source-nya juga, nanti bisa di-download. Kalau dulu masih gratis, dan di sekarang juga Free Pick ada yang gratis, ada yang berbayar. Cuman dulu ini sangat populer untuk dipakai buat orang-orang yang udah punya personal komputer ya. Masuk ke 90-an ke 2000, ini jaya-jayanya ilustrasi karena kemunculan studio-studio kartun yang salah satunya adalah Cartoon Network. Ada yang pernah nonton Cartoon Network? Judulnya apa yang kalian tahu? Apa? Adventure Time, terus? Powerpuff Girl. Itu tadi. Terus ada juga Dexter gitu ya. Nah, ini semua tuh menjadi awal dari kebangkitan ilustrasi di barat sebenarnya. Karena kalau di Jepang juga atau Asia ada lagi anime gitu. Dan di sini adalah era-era tahun kami lahir gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat orang seumuran kami itu masih suka kartun karena di saat kita lahir itu lagi booming kartunnya. Nah, ini karena personal komputer sudah
masuk ke genggaman masyarakat luas atau masyarakat umum, ilustrasi itu semakin berkembang. Jadinya banyak gaya-gaya yang muncul, informasi makin meluas gitu, dan akhirnya banyak bermunculan ilustrator-ilustrator yang memang punya gaya tersendiri. Di sini saya mau nanya, yang mau jadi ilustrator siapa? Razan, sebutkan favorit kamu siapa? Kim Jung Gi almarhum ya. Kalau Farid? Oh, Dion MBD, yaitu lokal juga. Nah, itu bermunculan dari awal-awal situ keilmuannya daerah ini. Sebelum kita masuk ke karakteristik ilustrasi, ada yang mau ditanyakan? Boleh, Dila? Kalau karyanya Leonardo da Vinci itu kan termasuk ke dalam ilustrasi atau? Sebelum saya jawab, adakah yang ingin menyanggah? Dila? Razan? Kenapa Razan? Harusnya lukisan itu masuknya ke karya seni lukis. Bisa. Oke, tepuk tangan dulu buat Razan sama Dila. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik ilustrasi. Setiap bentuk apapun pasti memiliki karakteristik yang khas ya. Yang pertama, ilustrasi itu harus punya elemen komunikasi. Karena tadi saya bilang juga bahwa ilustrasi itu tidak berdiri sendiri, bukan hanya ungkapan saja, tapi ingin menyampaikan pesan tertentu. Nah, dari karya yang bisa lihat di sini, tentunya ini bukan cuma sekedar ungkapan ekspresi dari seorang, tapi justru ingin menyampaikan informasi terkait kasus apa sih yang ada saat ini gitu ya. Ini yang tahu-tahu aja ya. Kita next dulu. Selanjutnya, karakteristik selanjutnya adalah ilustrasi harus memiliki hubungan antara kata dengan gambar. Ini adalah ilustrasi yang biasanya dipakai di editorial. Kalau misalnya kita lihat di majalah, katakanlah contoh ini ya, ilustrasi ini pasti ada kaitannya dengan apa yang ditulis dalam majalah ini. Karena kalau hanya sebagai hiasan aja, ilustrasi akan gagal memenuhi fungsinya. Jadi maka dari itu, ketika kalian mungkin suatu saat akan mendapat proyek seperti ini, pastikan kalian memiliki pemahaman tentang tulisan yang akan kalian buat ilustrasinya. Selanjutnya, ilustrasi memiliki faktor magic juga, di mana dia bisa menggugah dengan lebih kuat dibanding dengan foto. Misalnya, kita lihat di sini ada Nutella. Siapa sih yang nggak suka Nutella? Ada yang nggak suka Nutella? Pasti kebanyakan orang suka karena emang rasanya enak gitu. Apalagi yang penyuka manis. Tapi kalau kita lihat foto Nutella dan ilustrasi Nutella, somehow ilustrasi Nutella akan lebih menggugah karena dia dibikin dengan style-style tertentu dan secara hiperbolis. Selanjutnya ada parfum Chanel. Parfum Chanel dari ilustrasi ini kita mungkin langsung bisa menebak bahwa ini adalah parfum dengan harum bunga. Gitu. Dan selanjutnya Coca-Cola, mungkin karena saya lagi haus, saya jadi melihat itu seperti segar gitu ya, jadi ingin meminumnya, dan itu adalah faktor menggugah dari ilustrasi. Nah, karakter ilustrasi juga dia bisa dibuat untuk kebutuhan media cetak massal. Kalau kita bandingkan dengan lukisan, tadi ditanyakan, apakah bedanya lukisan dengan ilustrasi dalam bentuk yang sama gitu ya. Ilustrasi minimal bisa diproduksi massal. Karena kalau hanya dibikin sedikit atau limited, dia fungsinya akan sedikit bergeser menjadi seni. Dan kalau misalnya seperti itu pun biasanya suka ada seniman-seniman yang memanfaatkan ilustrasi sebagai seni. Nanti kita akan bahas ke depannya. Nah, ini dia. Selain untuk media cetak atau untuk menggambarkan sesuatu, ilustrasi pun sebenarnya bisa tidak memiliki fungsi jika itu digunakan sebagai elemen display. Misalnya kalau di interior ruangan ada benda-benda yang menghiasi, itu adalah bisa menggunakan ilustrasi. Contohnya di sini ada karya dari Andy Warhol, di mana ini adalah sebuah produk tomato soup ya. Bentuknya seperti ini, tapi warnanya enggak. Cuman karena dibikin styling dari si artisnya sendiri, maka ilustrasi ini menjadi sebuah pajangan dan memiliki nilai estetik tertentu. Nah, ilustrasi ini pada dasarnya adalah gambar ya. Jadi teman-teman yang ingin menguatkan pada subjek ilustrasi biasanya akan banyak eksplorasi di gambar. Nah, menggambar sendiri adalah bentuk bermain sebenarnya di ilustrasi karena kita bisa mengeksplorasi komposisi, warna, tekstur, bentuk, skala, ruang, perspektif, aspek emotif atau emosional, dan aspek asosiatif. Aspek emotif sendiri adalah aspek yang menggugah emosi dari audiens, oleh audiens, ketika dia melihat sebuah ilustrasi. Misalnya tadi Nutella jadi pengen makan nih, atau misalnya ngelihat tadi ilustrasi mantan presiden, kita agak sedikit
kesal misalnya, atau misalnya asosiatif ketika melihat gambar tertentu kita akan mengingat apa misalnya. Itu adalah aspek yang bisa kalian eksplorasikan di menggambar. Nah, ketika kalian sudah bermain dalam menggambar, akan muncul yang namanya bahasa visual. Bahasa visual itu adalah seperti layaknya bahasa linguistik ketika kita pengen menyebutkan handphone, bisa jadi pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia telepon genggam, tapi semuanya merujuk pada handphone. Sama kayak di sini nih, ada 3 contoh bahasa visual yang berbeda, namun semuanya menunjukkan gambar manusia. Kalau misalnya dilihat yang paling bawah, bahasanya lebih ekspresif. Kalau di sebelah kanan bahasanya lebih berani mungkin, dan sebelah kiri bahasanya lebih tenang gitu ya. Tidak se-ekspresif yang kanan. Itulah bentuk dari bahasa visual. Selanjutnya bentuk pencitraan. Dari ilustrasi ini, kita tidak perlu membutuhkan banyak tulisan untuk mengetahui produk apa yang dijual dan bagaimana karakteristik produknya. Contoh aja, dari sini kita sudah tahu bahwa sabun Lux Toilet Soap ini adalah untuk perempuan, muda, elegan, dan sensual, gitu, tanpa harus ditulis kata-katanya. Nah, ini adalah bentuk citraan yang mewakili banyak makna dari satu buah ilustrasi. Begitu pula yang ini, mungkin kurang lebih sama. Dan selanjutnya, kalau misalnya kalian bertanya, apa sih esensi dari itu semua, Pak? Nah, kita akan masuk ke yang namanya visual metafora. Itu adalah bahasa yang mengungkapkan sesuatu dengan tidak literal, dengan ungkapan gitu ya. Contoh, ada satu ilustrasi ini misalnya. Kira-kira ini apa, guys? Seorang hakim. Kenapa disebut seorang hakim? Baju dan palu. Tapi ketika kita lihat di palunya disembunyikan di dalam jaket, dan ada price tag-nya, apa yang kalian bayangkan dari gambar ini? Keadilan bisa dibayar gitu. Dan itu semua menjadi sebuah bahasa metafora yang akhirnya langsung terbaca oleh audiens, tidak perlu dijelaskan melalui kata-kata dan sebagainya. Ini adalah ilustrasi konseptual. Selanjutnya, ada juga penggunanya untuk diagram atau yang bisa kita sebut sebagai infografis, betul sekali. Nah, infografis ini adalah sebenarnya serangkaian informasi yang panjang, namun disederhanakan dan dibantu oleh gambar atau ilustrasi untuk menguatkan maksud dari pesan yang ingin disampaikan. Kalau kita lihat di sini, katakanlah ketika orang melihat ini dan harus menulis apa yang dilihat dari gambar ini, maka paragrafnya akan sangat panjang gitu. Tapi kalau dengan gambar seperti ini, dengan 1 halaman pun, kita udah menangkap banyak ide dari diagram ini. Selanjutnya abstraksi. Ilustrasi tidak perlu memiliki bentuk yang jelas. Kenapa? Karena seperti ini. Dengan bentuk yang ini mungkin kalian hanya melihat ini hanya bentuk geometris, segitiga tanpa makna, fungsinya apa. Tapi kalau kalian bayangkan ini di suatu ruangan, maka gambar ini akan menumbuhkan kesan atau nuansa yang berbeda dari ruangan lain. Nah, ini adalah bentuk ilustrasi dengan abstraksi yang akan memberikan kesan tanpa harus ada bentuk yang jelas gitu. Selanjutnya ada juga pictorial truth. Tadi seperti ditanyakan oleh Dila soal Leonardo da Vinci. Pictorial truth ini adalah ilustrasi yang menggambarkan benda sebagai bentuk apa adanya, sebagai bentuk yang paling jujur, sebagai bentuk yang informatif. Karena tidak ada styling untuk mengubah proporsi, mengubah warna, tapi benar-benar apa adanya. Untuk bayangan pun sama, mungkin ini adalah gaya ilustrasi yang meniru teknik fotografi, namun dia masuk ke dalam pictorial truth. Ini juga menggambarkan bentuk apa adanya, namun di sini bisa disebut sebagai hyperrealist, karena memberikan kenyataan dengan lebih jelas daripada fotografi itu sendiri. Dan yang terakhir mungkin ini adalah, ada yang tahu ini siapa? Loki yang diperankan oleh Tom Hiddleston. Nah, ilustrasi pictorial truth adalah menggambarkan Tom Hiddleston Loki dengan apa adanya gitu. Karena Loki banyak versinya dan ini adalah menggambarkan Loki-nya Tom Hiddleston dengan apa adanya. Makanya disebut pictorial truth. Nah, sekarang kita masuk ke pengembangan ilustrasi. Pengembangan ilustrasi sendiri sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Yang utama adalah sejarah dan budaya. Selanjutnya akan dikembangkan oleh gerakan seni, cuman yang paling kerasa adalah ilustrasi sebagai cover music.
Karena ilustrasi itu bersimbiosis dengan musik secara mutualisme. Kalau misalnya kalian pasti ada lah di sini yang suka musik ya, semuanya terutama Raihan ya. Pasti mungkin ada kalanya ketika kita melihat cover dari sebuah lagu, kita tertarik untuk mendengarkan. Dan begitu pula seorang ilustrator berusaha untuk menggambarkan nuansa lagu atau nuansa musisinya dengan seakurat mungkin. Kita bisa lihat di yang sebelah kiri, Tame Impala dengan bunga-bunganya, dengan warna-warna yang cerah, dengan objek-objek yang surrealis, kita bisa menangkap bahwa band ini tuh psychedelic gitu. Sedangkan kalau Metallica, selain judulnya sudah metal gitu ya, ilustrasi yang digambar adalah tengkorak, bentuk-bentuk yang ibaratnya tajam seperti anak panah gitu. Kita tahu bahwa ini adalah musik yang cenderung keras. Dan selanjutnya Green Day. Banyak yang terjadi di sini, tapi kita tahu ini adalah sebuah band yang lebih fun dari band-band yang sebelumnya. Gitu. Jadi dari simbiosis mutualisme ini banyak menghasilkan karya-karya yang bagus juga. Selain dari musik, ilustrasi juga bersimbiosis dengan dunia fashion. Dimana pastinya kalau kalian lihat desainer-desainer baju pengen bikin rancangan bajunya, akan menggunakan ilustrasi manusia. Karena akan menggambarkan proporsi sekiranya akan ketika sudah dijahit akan seperti apa. Selain itu juga bikin mood board bisa dengan ilustrasi supaya memberikan kesan yang sesuai untuk target audiensnya misalnya. Selanjutnya, ada yang namanya chocolate box, di mana ilustrasi ini berusaha melebih-lebihkan kelebihan dari sebuah objek secara secara maksimal lah. Kalau misalnya kita lihat, ini apa guys? Yang kanan bawah? Buah di atas sebuah pastry sebenarnya ini. Jadi tahu nggak yang makanan kue-kuean, yang toppingnya buah. Tapi kalau kalian beli di toko, tidak akan secantik ini pasti. Nah, kalau di foto pun perlu proses editing yang panjang. Tapi kalau di ilustrasi kita bisa bikin buahnya semakin mengkilat, terasa semakin manis gitu ya, terasa semakin menggugah. Nah, ini adalah namanya chocolate box. Jadi di hyperrealism dengan nilai sentimental yang dilebay-lebaykan. Selanjutnya ini juga ada, ini sebenarnya cuma bibir doang gitu. Cuman karena dia bikinnya dengan chocolate box style ini, makanya terlihat jadi lebih sensual. Ini biasanya mungkin untuk skincare dan lain sebagainya. Kita akan masuk ke peran ilustrasi selanjutnya yang tadi ditanyakan juga, Leonardo da Vinci. Zaman dulu belum ada foto, makanya ilustrasi ini memiliki peran sebagai informasi. Di sini kejadiannya adalah Leonardo da Vinci membelah mayat untuk mengetahui jaringan-jaringan otot, tulang dan sebagainya secara akurat gitu. Makanya Leonardo da Vinci selain dia artis juga, dia adalah ilmuwan juga. Selanjutnya dengan muatan sejarah, ilustrasi sebagai alat informasi. Mungkin kalian di dalam sejarah belajar bahwa Indonesia dijajah Belanda selama bertahun-tahun dan ini adalah salah satu penggambaran ketika Raden Saleh itu melukis penangkapan di Penogoro oleh VOC gitu ya. Jadinya ini meskipun lukisan, tapi seiringnya berjalannya waktu, ini menjadi sebuah alat informasi di mana menggambarkan suasana saat Pangeran Diponegoro itu ditangkap. Nah, ini juga sama tadi ilustrator ini sudah kalian kita bahas juga karena kita menggunakan contoh yang sama. Ini adalah opini dari ilustratornya untuk menyampaikan bahwa seorang hakim itu bisa dibayar dengan price tag tertentu misalnya. Nah, ini ilustrasi sebagai alat untuk bercerita menggunakan contoh cover novel, di mana dalam proses ini seorang ilustrator harus bisa memahami esensi dari tulisan yang ada dalam novel tersebut, yang akhirnya bisa menghasilkan ilustrasi yang serelate-relatenya dengan cerita yang disampaikan. Selanjutnya ada ilustrasi sebagai alat persuasi. Kalau misalnya kalian tahu di sini The Grand Budapest Hotel, ada yang tahu? Yang karya Wes Anderson, filmnya bukan animasi, bukan kartun, tapi kenapa menggunakan ilustrasi sebagai posternya? Tentunya untuk memberikan nilai lebih dari film itu sendiri, menampilkan kesan, karena memang Wes Anderson film-filmnya terkenal dengan warna-warna yang cantik gitu ya, dengan sudut pandang yang simetris. Nah, ini poster ini berhasil menangkap itu semua ya. Jadi fansnya terutama akan tahu langsung bahwa ini filmnya akan seperti apa.
Nah, ini untuk campaign makanan juga sering dipakai. Ini adalah campaign McDonald Let's Eat Out di Amerika. Kalau misalnya kita lihat di sini, kita langsung tahu bahwa ini terjadi di musim apa? Di musim salju, dan customer-nya siapa? Karena satu mobil isinya 5 orang, dua orang tua dan 3 anak. Udah gitu, karena konteksnya salju, keluarga, malam, kita bisa sama-sama menyimpulkan bahwa ini mungkin menuju malam Natal gitu ya. Jadi segitunya ilustrasi membantu kita dalam memberikan informasi gitu. Selanjutnya sebagai identitas. Kalau ini ada logo-logo yang menggunakan ilustrasi juga. Logo yang menggunakan ilustrasi akan memberikan kesan yang lebih santai, lebih friendly, lebih fun ketimbang logo yang mungkin hanya cuma pakai font aja atau dengan sudut-sudut pandang, bukan sudut pandang, sudut-sudut tajam dari geometris gitu ya. Jadi logo dengan menggunakan ilustrasi akan memberikan identitas tertentu bagi brand tersebut. Nah, ilustrasi sebagai desain ini adalah ketika kita membuat sebuah ilustrasi secara terpisah atau bisa dikatakan sebagai aset dan asetnya akan dikumpulkan lagi. Nah, ini menjadi ilustrasi yang digunakan sebagai aset desain gitu. Karena dibuat secara terpisah. Oke, karena penjelasan sudah selesai, saya mau nanya ke kalian. Kira-kira brand yang paling memorable buat kalian dan menggunakan ilustrasi apa? Yang kemasannya pakai ilustrasi. Teh botol Tosro. Teh poci. Bukan teh gitu, tapi dia tuh pakai ilustrasi yang warna biru gitu. Kena brand. Saya juga nggak tahu. Tapi itu Oke, kenapa Swastro? soalnya yang paling memorable dari Hmm. itu dia pakai aksen-aksen Nusantara. Nusantara ya. Terus banyak juga di ilustratornya ya, buat kalian sebagai mahasiswa mungkin akan memberikan banyak referensi, memberikan banyak kemungkinan visual yang baru gitu. Nah, selanjutnya untuk tugas pertama, kalian akan saya minta untuk membuat diagram sebagai perwujudan dari ilustrasi sebagai alat informasi. Tugasnya bikin 3 sketsa. Setelah ini, setelah selesai, kalian akan asistensi satu persatu untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Ada yang mau tanyakan? Bila tidak, terima kasih sekian dari saya. Sampai ketemu di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.